Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar kita kali ini. Hari ini kita kembali belajar PPKN dan masuk materi bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, yang pertama, apa itu makna peraturan perundang-undangan? Seperti kita ketahui, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yang mana bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga pada pasal 27 ayat 1 yang mana menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, dengan demikian segala penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan hukum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Mengikat di sini maksudnya adalah mengikat kepada seluruh warga negara di Indonesia. Selanjutnya, landasan berlakunya peraturan perundang-undangan. Nah, landasan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah yang pertama ada landasan filosofis, yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Jadi dalam landasan filosofis ini harus bersumber dari Pancasila, yang mana ada nilai-nilainya. Yang pertama adalah nilai religius, yang mana terangkum dalam ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, yang kedua ini terdapat dalam sila yang kedua, yang mana bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional. Nah, nilai-nilai ini terangkum dalam sila ketiga. Dan yang keempat, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat terangkum pada sila keempat. Dan yang kelima, nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial, yang mana ini terangkum dalam sila kelima.
yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis, adalah menurut lembaga administrasi negara, landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan, yang mana yang pertama adalah adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Jadi yang membuat peraturan perundang-undangan ini adalah hanya orang yang berwenang. Yang kedua, adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengikuti cara atau prosedur tertentu. Yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, itu dia ada 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Selanjutnya, apa arti penting peraturan perundang-undangan? Pentingnya peraturan perundangan bagi warga negara adalah yang pertama, untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, memberi kepastian hukum. Yang ketiga, menjamin rasa keadilan dan rasa aman. Yang keempat, mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Yang kelima, mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku nomor 12 tahun 2011, yang mana yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana yang berhak mengeluarkannya atau mengamandemen adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua ada TAP MPR. TAP MPR ini lembaga yang berwenang mengeluarkannya adalah MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, yang mana undang-undang ini dikeluarkan oleh DPR dengan persetujuan oleh Presiden. Yang mana undang-undang ini tujuannya adalah untuk sebagai pedoman dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada PP atau Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan oleh Presiden atau ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan dalam pemerintahan. Selanjutnya ada Perda Provinsi, yang mana perda ini dikeluarkan oleh DPRD dengan persetujuan oleh Gubernur. Dan ada Perda Kabupaten Kota, yang mana Perda Kabupaten Kota ini dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Kota dengan persetujuan Bupati dan Wali Kota. Sebagai catatan, yaitu ada yang namanya Perpu. Di sini bisa kita lihat ada di urutan yang ketiga. Perpu ini adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas Presiden.
Sedangkan materinya, muatannya sama dengan UU. Bedanya hanya Perpu diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Dengan kata lain, Presiden dapat sewaktu-waktu menerbitkan Perpu sepanjang Presiden menganggap ada kegentingan yang memaksa. Nah, baiklah Ananda, itu materi kita hari ini. Semoga Ananda paham. Yang mana kesimpulannya adalah yang pertama, kita belajar tentang makna peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh lembaga yang berwenang yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Yang kedua, ada berikutnya landasan berlakunya peraturan perundang-undangan. Ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis. Selanjutnya ada arti penting peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Bila Ananda, cukup materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.